Sore itu angin sepoi-sepoi menyapa kulit Laudia. Tapi hatinya terasa panas, terlalu panas untuk sekedar menenangkan diri. Ia baru saja pulang dari pengajian yang dihadirinya bersama Arman, pendakwah muda yang selalu berhasil membuatnya merasa lebih tenang. Keheningan masjid di ujung gang itu jauh dari hiruk-pikuk kota, memberikan kedamaian yang sangat dibutuhkan oleh hatinya yang diliputi kegelisahan. Namun, ada suara yang tak bisa diabaikan. Suara itu datang dari Lina, rekan kerjanya yang sudah menjadi sahabat sejak lama. Lina berdiri di depan pintu, menatapnya dengan tatapan yang sulit dimengerti. Diki, sang editor yang selalu sabar menunggu hasil pengambilan gambar, juga ada di sampingnya. Mereka berdua mengamati Laudia dengan raut wajah yang penuh pertanyaan. "Lo kenapa, Di?" tanya Lina memecahkan keheningan. Laudia mencoba menghindar. "Gak apa-apa, Lin, cuma capek." Suaranya terdengar lebih lemah dari yang ia harapkan, dan Lina menangkapnya. Tapi Diki yang lebih lugas langsung menyerbu. "Serius, Di, kenapa konten-konten kita tiba-tiba hilang? Udah lama kan lo gak bikin video misteri lagi?" Kata-kata itu seperti pedang yang terhunus tepat ke jantungnya. Laudia terdiam sejenak. Kenapa memang? Kenapa ia tidak bisa lagi menyentuh kamera dan memotret ketakutan yang dulu ia nikmati? Semua itu seperti beban yang semakin menggunung di pundaknya. Sejak kejadian di kos-kosan terkutuk itu, segalanya berubah. Ingatannya kembali terputar ke malam itu, saat ia memasuki sebuah kos-kosan tua yang dibilang terkutuk, dengan dinding berlumut dan jendela yang pecah. Rumah yang katanya dihuni oleh sosok pocong yang selalu muncul di tengah malam. Waktu itu, yang ada dalam pikiran Laudia cuma ingin membuat konten dengan kisah-kisah misteri di tiap daerah yang menjadi legenda dari kengerian dan rasa takut, untuk sesuatu yang bisa membuat penontonnya ikut ketakutan, sesuatu yang bisa mereka jual untuk views dan subscriber. Tapi malam itu, pocong itu tidak hanya sekedar hantu. Ia datang lebih dari sekedar bayangan, lebih nyata dari yang Laudia bayangkan. Pocong itu seperti mempunyai kekuatan gelap yang sangat kuat, dan setiap kali Laudia mencoba melarikan diri, bayangannya semakin mendekat. Bahkan teror itu sampai hingga ke rumahnya. Laudia ingat betul bagaimana tubuhnya gemetar saat kegelapan membawanya berhadapan dengan pocong itu. Bagaimana suara langkah-langkah beratnya terdengar semakin dekat, meski ia berusaha bersembunyi di sudut ruang. Dan ketika akhirnya ia beralih keluar, ia bisa merasakan mata-mata itu masih mengikutinya. Sebuah perasaan yang tak bisa digambarkan, antara ketakutan dan rasa bersalah yang menyesak. Jika saja saat itu tak diselamatkan oleh Arman, Laudia tak bisa membayangkan apa yang terjadi selanjutnya pada hidupnya. "Apa kamu masih takut?" tanya Lina memecah lamunannya. Laudia menoleh. Raut wajah Lina begitu tulus, tapi itu justru membuatnya semakin bimbang. Aku nggak tahu, Lin. Ada yang salah dengan aku. Setiap kali aku menutup mata, aku masih bisa melihat wajah itu, wajah pocong yang seperti ingin mengambil jiwaku." Diki yang biasanya lebih tenang kini mulai berbicara dengan suara yang lebih serius dari biasanya. "Di, lu tahu kan channel kita udah berkembang. Banyak orang yang berharap kita terus buat konten. Lu bisa dapat duit banyak dari sana, Di. Kita bisa kejar mimpi kan? Lu yakin mau berhenti?" Kata-kata Diki menyentak. Dunia digital, pengikut yang setia, uang yang mengalir dari hasil kerja keras mereka. "Lo harus bangkit, Di," lanjut Diki. Matanya lebih intens. "Kalau lo berhenti sekarang, kita semua akan kehilangan apa yang udah kita bangun. Gimana kalau lo coba lagi? Mungkin itu cara lo untuk bisa menebus rasa takut itu." Laudia merasa sesuatu yang tajam mengiris hatinya. Keputusan yang tak pernah sesulit ini sebelumnya. Menghadapi pocong itu adalah sebuah neraka. Tapi jika ia terus berlari, apakah ia akan selamat? Apakah ia akan selamanya terjebak dalam ketakutan? Ia bisa memilih untuk menghindar dan menjauh dari dunia itu, atau ia bisa berhadapan langsung, menantang ketakutan dan melanjutkan apa yang telah mereka bangun. Namun, bayangan pocong itu begitu nyata, seolah bersembunyi di balik bayang-bayang malam yang membuntutinya. Apa jadinya jika dia menantangnya lagi? Apa jadinya jika hantu itu kembali, lebih kuat untuk merebut jiwanya? "Lo gak bisa terus menghindar, Di," Lina menambahkan dengan lembut. "Tapi lo juga gak harus melakukannya sendiri. Kami di sini, kita bisa bantu." Laudia menghela napas panjang, hatinya terasa sesak. Antara impian yang ia bangun bersama teman-temannya dan ketakutannya yang begitu besar.
Dunia itu seperti jebakan yang membuatnya semakin terhimpit. Jujur, ia masih takut akan pocong itu. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, keputusan ini akan mengubah segalanya. Dalam keheningan itu, hanya ada satu suara yang terngiang di benaknya. Apakah ia cukup berani untuk menghadapi bayangan masa lalunya? Sementara angin sore itu terus berhembus, Laudia hanya bisa menatap layar ponsel, di mana notifikasi subscriber terus berdatangan.